menguatkan untuk terus memerangi judi online. Kita trennya sebetulnya positif. Dalam 20 hari sejak beliau dilantik, kita sudah menangani 187.000, terbanyak dalam rentang 10 hari sepanjang sejarah. Betapa ironi di saat Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid baru saja bersuara bahwa pihaknya telah memblokir sebanyak 187.000 situs judi online dalam 10 hari, justru tak lama setelahnya sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ikut terlibat dalam praktek judi online. Tak main-main, mereka berperan melindungi sekitar 1.000 situs judi online yang masih bebas beroperasi. Bagaikan musuh dalam selimut, mereka yang seharusnya mendukung cita-cita pemerintah dalam memberantas judi online justru malah menyalahgunakan wewenangnya. Keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital ini awalnya terkuak saat Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam jaringan judi online di Bekasi, Jawa Barat. Setelah diselidiki, ternyata pegawai Kementerian Komdigi tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Polisi pun langsung menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Penggeledahan dilakukan oleh petugas di lantai 2 dan 3 dengan menghadirkan 4 tersangka terkait kasus judi online. Selama beberapa jam melakukan penggeledahan, petugas membawa tumpukan berkas di dalam kotak kontainer yang diduga merupakan bukti tertulis terkait kasus pengungkapan judi online. Penelusuran dalam mengungkap kasus judi online terus dilakukan oleh polisi. Polda Metro Jaya juga menggeledah sebuah ruko yang dijadikan sebagai markas untuk mengelola situs judi online di kawasan Galaksi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi membawa salah satu tersangka yang merupakan staf ahli Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital. Ruko ini rupanya dijadikan markas untuk mengoperasikan judi online. Belasan perangkat komputer tertata rapi dalam ruko tersebut. Para tersangka sengaja menyewa ruko dan mempekerjakan sejumlah orang untuk mengoperasikan judi online. Mereka menyebut tempat ini adalah kantor satelit. Polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus judi online. Dari 15 tersangka ini, 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sedangkan 4 orang lainnya merupakan warga sipil. Pelaku ini mengaku bertindak sendiri dan tidak diketahui atasan di Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi masih belum mengungkap identitas dari 11 pegawai Komdigi yang terlibat di kasus judi online ini. Namun beberapa di antaranya merupakan staf ahli. Salah satu tersangka pegawai Kementerian Komdigi berinisial AK ternyata tidak pernah lulus dalam seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online yang digelar pada akhir tahun 2023. Namun, ia justru dipekerjakan sebagai tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif dan judi online di Kementerian Kominfo saat itu. Dan hasilnya terhadap tersangka AK dinyatakan tidak lulus. Namun faktanya tersangka AK kemudian dipekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian online dan artinya bahwa tersangka AK ini betul-betul memiliki kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Saudara, perlu diketahui bahwa para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat dalam judi online ini, sebenarnya mereka ini diberi kewenangan penuh untuk memblokir situs judi online. Namun ada sebagian situs judi online yang masih dilindungi oleh tersangka.
Kepada petugas, tersangka mengaku seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun 1.000 dari 5.000 situs tersebut justru dibina agar tidak diblokir. Ribuan situs yang dilindungi ini ternyata merupakan milik pihak yang dikenal para tersangka. Namun semuanya tidaklah gratis karena para tersangka memperoleh keuntungan sebesar 8,5 juta rupiah per situsnya. 8,5 juta rupiah jika dikalikan dengan 1.000 situs judi online yang dilindungi, berarti total mereka mendapatkan imbalan sebesar 8,5 miliar rupiah. Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa? Paling 4.000-an Pak yang masuk. Yang masuk apa? Yang dilaporkan. 4.000-an berarti yang Yang 1.000 kenapa nggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Hah? Di kita bina juga Pak. Dibina. Dibina itu belum ada. Jagain Pak. Dijagain. Iya, Pak, jagain Pak. dijagain. Dijadiin supaya Supaya nggak blokir. supaya nggak Dapat blokir. keuntungan di situ ya. Di sini apa? Per webnya itu kurang lebih 8 juta setengah. Operator 8 Pak. Operatornya 8. 4 orang itu Yang 4 orang admin Pak. adminnya. Yang menggaji anak-anak ini siapa? Dari saya sendiri. Dari Mas. Iya. Berapa per bulan? Per bulan sekitar 5 juta Pak. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan pihaknya mendukung polisi untuk mengusut kasus judi online ini. Mutia berharap kasus staf yang terlibat dalam judi online ini jadi momentum bersih-bersih di kementeriannya. Pegawai kementeriannya yang terlibat melindungi situs judi online dinonaktifkan. Mutia menegaskan sudah membuat fakta integritas agar semua pegawai dan staf di kementeriannya melawan judi online. Polisian silahkan diperiksa, kita intinya ini juga buat kami bagus untuk bersih-bersih dan kita sudah tekankan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan sekali lagi instruksi untuk mematuhi fakta integritas yang sebetulnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judi online. Kalau misalnya ini kalau tersangka tentu akan sementara dinonaktifkan, lalu kalau memang sudah inkrah ya akan dibuktikan dengan tidak hormat. Pengungkapan keterlibatan pegawai Kementerian Komdigi ini sangatlah ironi. Karena sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengklaim telah memblokir 187.000 situs judi online dalam 10 hari sejak Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Berbagai cara dilakukan para bandar judi online untuk bisa menyebarkan bisnis terlarang itu. Mulai dari menggait para selebritas ataupun influencer, selebgram dan semacamnya, hingga bagi-bagi duit untuk menjaga praktek judi online agar tetap eksis. Dan baru-baru ini seorang TikTokers yang baru naik daun pun terjerat masalah hukum lantaran disebut kedapatan mengiklankan judi online. Mari kita joget, mari kita. Konten kreator Gunawan Sabdor ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan promosi judi online. Gunawan jadi tersangka bersama dengan satu temannya yang bernama Ahmad Supendi. Polisi menjelaskan penangkapan Gunawan Sabdor ini berawal dari aduan masyarakat. Tim Siber menemukan ada gift atau hadiah yang diberikan oleh penyedia website judi online kepada akun @satbor86. Dalam video tersebut, salah satu tersangka Ahmad Supendi juga melakukan promosi situs judi online. Keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan atau denda maksimal sebesar 10 miliar rupiah. Dari penyidikan yang kita lakukan, kita tetapkan 2 tersangka, yaitu AS alias T, 39 tahun, yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online Vlogi Toto. Tersangka kedua, judi online ini, saudara, sangatlah berdampak negatif dalam kehidupan. Karena gelap mata, apa saja bisa dilakukan demi mendapat uang untuk bermain judi online. Salah satunya yang dilakukan oleh RA,
seorang pria di Tangerang yang tega menjual anaknya sendiri yang berusia 11 bulan untuk bermain judi online. RA menjual anaknya sebesar 15 juta rupiah kepada pasangan suami istri HK dan MON. Pelaku menjual anaknya saat sang istri kerja di luar kota. Aktivitas judi online masih marak di Indonesia, bahkan nilai transaksinya masih tergolong tinggi. Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan atau PPATK mencatat pada semester 1 di tahun 2024 ini nilai transaksi judi online mencapai 174 triliun rupiah. PPATK juga menyebutkan di semester 1 tahun ini 80% pemain judi online masih dari kalangan menengah ke bawah. Pantaslah saja saudara jika upaya pemerintah untuk memberantas judi online terus menemui batu sandungan. Sudah dibasmi, namun masih ada lagi muncul situs judi online yang beredar. Ternyata pegawai kementerian yang bertanggung jawab memberantas judi online sendirilah yang menjadi musuh dalam selimut. Tentu ini harus menjadi momen pemerintah untuk bersih-bersih pegawai yang bermain dan harus memberantas judi online hingga tuntas.